Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap atau soal-soal tersembunyi dan pembahasan yang lebih lengkap, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Kita Belajar di dekat tombol subscribe ya, dan pilih level yang teman-teman inginkan. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Mid-blastula transition atau MBT disingkatnya adalah peristiwa di mana sel-sel blastomer pada tahap blastula embrio mengalami perubahan fisiologis secara signifikan. Oke. Kita di sini dimention ya MBT mid blastula transition. Berarti transisi yang terletak di tengah-tengah blastula gitu. Blastula itu apa? Blastula itu salah satu tahapan dari development atau perkembangan dari embrio seperti itu. Nah ya, blastula embrio seperti itu ya. Nah, jadi di MBT ini terjadi perubahan fisiologis secara signifikan. Oke, peristiwa ini ditandai dengan dimulainya ekspresi gen dari blastomer. Jadi dimulai ekspresi gen nih, tandanya tuh ekspresi gen naik. Ekspresi gen, kemudian melambatnya siklus sel akibat fase G1 dan G2 ya, ini maksudnya. Fase G1 dan G2 mulai terjadi. Berarti ekspresi gen dan G1, G2 sudah ada gitu ya, sudah ada. Nah, sebelum MBT terjadi, protein yang digunakan pada fase awal cleavage penuhnya berasal dari sitoplasma dan transaksi mRNA satu telur. Jadi kan katanya ekspresi gen nih pas ini ya, pas awal MBT. Nah, berarti sebelum MBT kayak gimana embrionya? Nah, embrionya dia nggak ekspresi gen sendiri, dia pakai protein yang emang udah ada gitu, udah ada. Kok udah ada? Nah, udah adanya dari sel telur, berarti dari induknya. Berarti protein yang udah ada, kemudian dia pakai mRNA yang udah ada juga gitu, yang udah disediakan. Jadi si embrionya ini make yang sudah ada dari induk gitu, seperti itu ya. Sementara itu pembelahan sel pada fase tersebut berlangsung sangat cepat karena minimnya fase G sama siklus sel. Nah ya, benar-benar. Nah, karena dibilang lagi ya, G1 G2 munculnya pas MBT, ekspresi gen pas MBT. Nah, berarti sebelumnya itu karena nggak ada G1 G2, maka fasenya apa aja? Berarti cuman S sama M. G1 sama G2 nya itu nggak ada, ya nggak ada. Kan ngurutnya gini ya. Nah gitu, harusnya kayak gini, ada 4 nih, M, G1, S, G2. Siklus sel tuh kayak gini umumnya ya, seperti itu. Nah, suatu penelitian ingin mengonfirmasi stimulus utama terjadinya MBT pada embrio bulu babi, nah pada si urchin, dengan memodifikasi ukuran nukleus. Oke, ada kecil, normal, dan besar. Kemudian mengukur durasi interfase pada blastomer tahapan 4 sel hingga 128 sel. Oke, diketahui komponen sel selain ukuran nukleus tidak berbeda dibandingkan normal. Nah, berikut hasil yang didapatkan. Nah, oke. Jadi ini ada zigot nih. Ini zigotnya. Ini zigot. Oke, zigot tuh apa sih? Zigot tuh ketika sel telur bertemu dengan sperma, kemudian menyatu, jadilah zigot, seperti itu. Masih satu sel. Nah, ini dimodifikasi nih zigotnya. Ada yang nukleusnya kecil, ada yang normal, sama ada yang besar. Nah, kenapa dibikin variasi kayak gini? Jadi kita pengen tahu nih pengaruh ukuran nukleus terhadap apa namanya, stimulus MBT itu apa. Jadi apakah kalau nukleusnya lebih gede, kalau misalkan nukleusnya itu kecil, itu pengaruh sama MBT apa? Karena kita kembali lagi kan ketika awal-awal perkembangan ya, ini kan dikasih tahu nih sebelum MBT itu nggak ada ekspresi gen. Nah, terus nggak ada G1 G2, yang mana G1 G2 itu lokasi atau waktunya terjadi pertumbuhan gitu ya, pertumbuhan semacam duplikasi organel dan sebagainya macam. Nah, kalau ekspresi gen dan G1 G2 ini tidak terdapat pada MBT, jadi si sel pada tahap awal sebelum MBT itu dia hanya melakukan yang namanya cleavage ya. Jadi dia cuma membelah, tapi ukurannya tetap sama-sama aja. Nah, seperti itu. Nah, itu kan jadi ketika hanya membelah terus, itu kan sitoplasmanya tidak bertambah, tapi nukleus bertambah. Nah, itu ada yang namanya rasio nukleus per sitoplasma. Nukleus per C-nya sitoplasma. Nah, seperti itu. Nah, jadi mereka pengen melihat gitu, apakah ketika dari awalnya itu nukleus sudah gede, apakah nanti akan berpengaruh di kemudiannya atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi mereka mengukur dan dilihat di grafiknya di sini. Dan ternyata ya bisa terlihat ya, zigot 3 itu dia waktu interfasenya ternyata dia lebih cepat. Jadi waktu interfasenya dia
Nah, kita lihat di sini ya, zigot 3. Zigot 3 itu pada tahap 16 sel maksudnya, itu waktu interfasenya sudah bertambah ya, yang lain belum bertambah nih, belum bertambah, yang zigot 3 sudah bertambah sampai ke 7 jam. Ini yang kita lihat di sini ini waktu interfase. Nah, kenapa yang diukur itu waktu interfase? Nah, ingat kembali bahwa interfase itu proses ini nih. Ini proses interfase, ini proses mitosis. Nah, jadi kalau interfasenya lebih lama, nah berarti itu sudah masuk MBT. Kenapa? Karena G1, G2 berarti sudah muncul. Makanya interfasenya bakal jadi lebih lama seperti itu. Nah, berarti si zigot 3 pada tahap 16 sel itu sudah muncul MBT-nya seperti itu ya, sudah masuk ke tahap MBT seperti itu. Nah, kita langsung ke pernyataannya. Nah, pada zigot normal, diameter embrio baru akan bertambah setelah mencapai tahapan 32 sel. Oke, zigot normal berarti yang ini, dan tahap 32 sel berarti yang ini. Nah, berarti kita lihat di sini. Nah, ini kelihatan ya. Jadi si zigot normal itu baru mencapai MBT ketika tahap 32 sel. Nah, seperti itu. Berarti jadi kan yang kita balik lagi ke sini. Jadi ketika cleavage, ketika sum MBT, itu embrio tidak akan bertambah ukurannya. Hanya terjadi penambahan jumlah sel tanpa penambahan ukuran seperti itu. Nah, kita lihat di pernyataan lagi. Diameter embrio baru akan bertambah. Berarti itu sudah mencapai ke MBT dan seterusnya ya, sudah mendapati MBT. Nah, pada tahap ke-32 sel, apakah zigot 2 sudah mencapai MBT? Nah, kita lihat sudah ya, ternyata sudah di sini sudah mencapai MBT karena waktu intervalnya sudah bertambah. Nah, berarti pada zigot normal diameter embrio baru akan bertambah setelah mencapai tahap 32 sel. Ini benar. Nah, selanjutnya pada tahapan cleavage, durasi sintesis DNA kurang lebih selama 5 jam. Oke, kan sudah, jadi ini ya, ada 2 tahap dalam siklus sel itu, ada interfase sama metafase, sama tahap mitosis. Nah, seperti itu. Nah, sama fase M. Fase M itu kan di sini sudah dijelaskan nih. Fase M semua sel 1 jam. Terus waktu interfase doang itu ini, jadi yang di sini waktu interfase doang nih, Nah, interfase sebelum MBT itu kan G1 G2-nya bukan enggak ada ya. Maksudnya bukan enggak ada tapi minim ya, sangat minim. Jadi dominannya itu fase S doang, fase sintesis. Jadi bisa dilihat di sini, ini kan pada tahap cleavage nih, sebelum MBT itu berarti cleavage. Nah, ini di sini kita lihat cuman ada 5 jam doang, berarti ya ini benar ya, benar. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, saat MBT terjadi, jumlah protein histon tiap sel dari zigot 1 lebih tinggi dibandingkan zigot 3. Nah, oke. Jadi yang kita dibahas di sini berarti histon ya, protein histon. Protein histon itu yang nempel di DNA, nempel di kromosom. Oke, kayak gitu. Nah, sebenarnya yang divariasikan di sini itu merupakan ukuran nukleus ya, ukuran nukleus. Tapi isi nukleusnya sama-sama saja seperti itu. Dan pada akhirnya juga ketika selnya sudah berkembang, itu nanti pada akhirnya ukurannya akan mencapai ukuran yang sama seperti itu. Yang membedakannya hanya ininya saja, waktu terjadinya mid-basal transition tersebut, waktu terjadinya MBT. Jadi yang pernyataan C ini bisa dibilang kemungkinan besar salah karena menurutku sendiri nggak ada hubungannya seperti itu. Oke, nah selanjutnya pernyataan nomor 4. MBT lebih dipengaruhi oleh jumlah pembelahan yang telah terjadi dibandingkan rasio volume nukleus terhadap volume sitoplasma. Ini salah ya, harusnya di sini. Nah, jadi ini seperti yang sudah. Oke, kita kembali ke awal lagi. Tadi kan ini kan divariasikan nih ukuran nukleusnya itu untuk melihat apakah rasio antara nukleus dan sitoplasma itu berpengaruh, dan ternyata berpengaruh seperti itu. Berarti MBT itu dipengaruhi sama rasio volume nukleus terhadap volume sitoplasma. Nah, apakah lebih dipengaruhi oleh jumlah pembelahan? Tidak ya, karena pembelahan mereka tuh sebenarnya sama-sama saja. Ini karena membelah jadi 4 sel, membelah jadi 8 sel, membelah jadi 16 sel, itu kan sama saja ya. Tapi MBT-nya tuh lebih awal yang zigot 3, lebih awal yang zigot 2, terus kemudian baru lanjutkan oleh zigot 1 di akhir seperti itu. Berarti yang ini salah. Oke.